Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nasihatullah wa qad baca alaikakum. Ibu-ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, penjelasan berkaitan dengan dua kalimat syahadat itu ada variasi keterangannya. Dalam kitab yang lama, kitab Tauhid itu mulai dari dilalah, dalil-dalil tauhid, kemudian fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadunub, keistimewaan syahadat dan dosa yang bisa diampuni. Yang ketiga, man haqqaqa tauhid taqalal jannata bi ghairi hisabin wala azabin. Siapa yang mengamalkan tauhid sepenuhnya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu urut-urutan kitab yang lama. Sampai yang terakhir bab 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya. Mengapa kita bicarakan itu dulu? Itu memberi penjelasan kepada kita bahwa syahadat itu harus diurai maknanya. Dalam kitab Tauhid itu ketemu 67 judul. Kemudian ini ada 45 judul. Jadi makna syahadat itu bermacam-macam tinjauannya, aspeknya macam-macam. Tetapi intinya adalah mengajak kepada manusia supaya mengilahkan hanya kepada Allah saja dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusannya Allah. Oleh karena itulah malam hari ini salah satu poin yang dibahas adalah berkaitan dengan hubungan orang yang masih hidup kepada yang sudah wafat. Itu pun menurut tauhid diatur supaya manusia tidak menurut versinya sendiri, tidak menurut apa kehendaknya sendiri atau budaya yang ada di masyarakat itu, tapi menurut yang diajarkan oleh Nabi. Di kitab itu ada di bagian 43. Nanti kita cari ada bab-bab yang belum dibahas, bisa diulangi ya. Judulnya Kaifa Nazurul Qubura. Bagaimana kita menziarahi kubur. Saya beri ilustrasi dulu. Kalau ini ada tanah 100 kali 100 meter, tanah itu tanah kosong ya. Tanah kosong itu boleh dipakai sepak bola, boleh dipakai main-main anak-anak, boleh dipakai tabligh akbar, boleh dipakai sholat Idul Fitri, Idul Adha. Tata cara masuk di area lapangan itu tidak ada ketentuan. Mau dari sana, mau dari sini, mau lari, mau loncat-loncat, nggak masalah, karena tanah kosong. Artinya tidak ada hukum syariat, karena tanah itu kosong. Tapi ketika tanah itu kesepakatannya masyarakat dipakai kuburan, lalu ada beberapa orang soleh-solihah dimakamkan di situ, maka tanah 100 kali 100 meter tadi hukumnya berubah. Orang tidak boleh lari-lari di situ, orang tidak boleh datang ke situ meloncat saja. Orang datang ke situ ada aturannya, karena areal tadi 100 kali 100 tadi sudah disepakati menjadi kuburan. Hukumnya berubah. Semula boleh dipakai tabligh akbar, boleh dipakai ngaji, boleh dipakai sholat. Sekarang sudah jadi areal kuburan, tidak boleh. Inilah maka ada kitab tauhid baru lagi. Ya baru itu kira-kira cetakan ya 7-8 tahun yang lalu. Judulnya apa?
hujratun Nabi sallallahu alaihi wasallam tarikhuha wa ahkamha. Kamarnya Nabi, sejarahnya dan hukumnya. Kok ada hukumnya? Ketika kamar itu dipakai Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, boleh dipakai apa saja, sholat di situ boleh, ngaji di situ boleh. Tapi karena Rasulullah wafat lalu dimakamkan di situ, maka areal di tanah yang ditempati Rasulullah tadi hukumnya berubah. Orang boleh mengikuti itu, boleh enggak, tapi ada keterangan. Maka di sini bab ini membahas mengenai kaifa nazurul kuburo, bagaimana kita menziarahi kubur. Nanti kalau dalam keterangan ini ada yang berbeda pendapat, ya dihargai. Tapi tolong dimajukan di sini yang ikut ngaji ini. Ya, kalau ada yang berbeda, saya tidak bermaksud mengolok-olok orang lain, tapi memberitahu yang ikut ngaji. Inilah yang disunahkan oleh Nabi itu tadi. Karena ini bisa kemana-mana. Sebagaimana biasanya didalili pakai dalil. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha tudzakirukum ziyaratuha khairan. Ini matan hadis yang beda lagi. Sesungguhnya aku dulu melarang sampean itu ziarah kubur, tapi kalau sekarang ziarahlah, tidak apa-apa. Oh, kalau begitu ada tenggang waktu antara yang dilarang dengan yang diperintah. Jawabannya iya. Mengapa kok begitu? Pernah ada larangan. Sikapnya orang-orang jahiliyah ketika menziarahi kubur itu minta dan meyakini orang yang ada di dalam kuburan itulah yang memberikan pertolongan dia besok pada hari kiamat dan seterusnya. Tetapi ketika pembinaan akidah itu sudah kuat dalam dakwahnya Nabi, kok pakai ada bungkusan gitu. Ya, tapi ketika pembinaan akidah itu sudah kuat, dalam kitab ini juga diterangkan Nabi itu membina masyarakat, periodisasinya, titik tekannya ada 4. Saya ulangi, Nabi itu dalam membina umat dan masyarakat, periodisasinya, titik tekannya ada 4. Ini kalau mau jadi pemimpin yang sukses, mestinya harus mengikuti polanya Nabi dalam pembinaan umat. 1. Marhalatut tauhid, yang dikuatkan dulu oleh nabinya adalah tauhidnya. Ya, ketika akidah tauhidnya sudah kuat, mohon maaf, orang itu tidak mudah dan tidak tidak mau dibelak-belokkan. Yang kedua, marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Jadi sebenarnya yang dipersaudarakan oleh Nabi itu bukan hanya internal umat Islam, tapi umat Islam dengan yang bukan Islam juga. Itu di periode Madinah. Dan yang ketiga adalah al-istiqdad, persiapan untuk menghadapi orang-orang yang akan merecoki umat Islam saat itu. Yang keempat, tahqiqun nasr, datangnya pertolongan dari Allah. Zahirnya mengikuti Nabi ini, kalau akidah tauhidnya sudah kuat, persatuan dan kesatuan umat juga sudah kuat, persiapan menghadapi masa depan untuk yang merecoki umat Islam juga sudah kuat, maka Allah akan memberikan apa? Pertolongan. Mengapa kok saya ngomong begitu? Nah, di sini ada ziarah kubur itu pada mulanya dilarang sama Nabi, karena sikapnya orang-orang yang menziarahi kubur itu beda, ya, tidak sesuai dengan akidah Islam. Kemudian ya fazuruha, sekarang silakan Anda berziarah.
Mengapa? Itu mengingatkan supaya orang itu paham bahwa dirinya besok juga akan apa? Akan mati, dan menambah kebaikan. Coba saya tanya dulu, dengan nanti yang milih A apa B? Ziarah kubur itu apakah A memberi manfaat kepada orang yang ada di kuburan, ataukah B mengambil manfaat dari situasi kuburan? A atau B? Terserah sampai ya. Yang jawab sampai ya. Keterangannya, kalau memberi manfaat, kehadiran orang yang ke kuburan itu memberi manfaat kepada ahli kubur. Tentu saja memberi manfaat itu bukan menurut persepsi kita, tapi menurut yang diajarkan oleh Nabi. Mengapa kok begitu? Syahadat tentang Rasul itu maknanya wa na'budullaha, salah satunya wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah, wa natruku ma nahaa anhu wa zajara, dan meninggalkan yang dilarang. Maka kehadiran orang yang datang ke kuburan kalau memberi manfaat, maka dia melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepada ahli kubur. Ngerti maksudnya, Pak? Tidak ngerti, tidak apa-apa. Memberi manfaat maksudnya. Tapi kalau mengambil manfaat, nah ini mengambil manfaat itu mengambil bisa situasinya. Mas, ini mumpung di kuburannya, nah itu mengambil manfaat maksudnya. Atau lebih ironis lagi, mengambil manfaat itu adalah mengambil tanahnya dibawa pulang. Saya tanya, yang mirip-mirip begitu ada nggak? Andai kata tidak begitu, mohon maaf kalau berbeda. Tabarruk itu bahasa Jawanya mencari barokah. Padahal di kitab yang lama sudah diterangkan, tabarruk itu bisa ada dari dua aspek. Satu, bi amrin syar'iyyin ma'lumin, yang kedua bi amrin hissiyyin ma'lumin. Mencari keberkahan itu satu adalah menurut yang disyariatkan. Quran ada barokahnya, yang bilang Quran sendiri, berarti Allah. Air ada barokahnya, yang bilang Allah, berarti ada barokahnya. Iya, tapi maknanya jangan keliru. Bulan Ramadan ada barokahnya, yang dawuh Kanjeng Nabi. Ini namanya bi amrin syar'iyyin. Nah, dari situlah kemudian kita bisa memahami apakah kuburan itu ada barokahnya. Nah, di situ. Berarti ya, orang ziarah kubur itu apa? Naf'ul amwat, memberi manfaat kepada orang yang ada di situ. Bukan al-intifa'u bil amwat. Apa al-intifa'u bil amwat itu? Mengambil manfaat dari situasi. Kalau kurang jelas bahasanya begini, oh, mumpung di kuburan ini saya tak berdoa kepada Allah, untuk saya, untuk anak saya, untuk keluarga. Oh, mumpung di kuburan saya tak membaca ini, membaca itu. Yang mirip-mirip begitu ada nggak di masyarakat? Ada. Ya, di tauhid naf'ul amwat, memberi manfaat. Sampai datang memberikan salam aja itu sudah kemanfaatan buat mereka. Ya, lalu mendoakan, habis itu selesai. Apa yang saya sebutkan tadi rangkaiannya ada di dalam kitab itu. Yusannu salamu ala amwat wa du'a ilahum inda dukhul. Nah, disunahkan untuk menyampaikan salam dan mendoakan mereka ketika masuk di kuburan. Makanya tadi saya buat ilustrasi, kalau ada tanah kosong 100 meter kali 100 meter,
ketika masih kosong masuk di situ nggak pakai salam. Salam siapa? Orang lapangan kok. Ya. Tapi karena sudah menjadi kuburan maka disunahkan. Tak tanya sekarang. Kalau ada orang tanya gini, kok memberikan salam? Berarti mereka itu bisa mendengar dan menjawab. Jadi kan kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Halo? Belum pernah ada yang tanya? Belum? Untung belum ada yang tanya. Ya. Karena ini syariat, jangan tanya itu. Perkara mereka mendengar, mereka menjawab, mereka merespon, bukan urusan kita. Nabi tidak menerangkan itu. Yang diterangkan Nabi, sampaikan salam ke situ dan doalah, berdoa kepada mereka. Di tempat lain saya ditanya. Nah, pertanyaan saya tanyakan di sini sekarang. Karena saya ditanya orang. Ustaz, itu kalau ke kuburan itu kan suruh menyampaikan salam. Saya jawab, nggih, gitu. Apa Ustaz yang diberi salam membalem semuanya selesai mau disalam? Jawabannya? Iya, kalau ada orang begitu saya main panggil. Sini Pak, ngomong apa tadi? Jenengan terangkan, ini syariat. Kalau syariat itu tidak boleh tanya pengaruh. Nabi mensunahkan begitu ya sudah kita ikuti. Nah, kalau begitu akidah dan syariat tidak boleh pakai apa? Akal. Makanya bolak-balik sudah saya turi panjenengan. Kalau pakai akal, Indonesia, Nusantara, at-tahiyatul lillah itu tidak pakai ini. Tapi kayak apa? Jempol, betul Pak ya? Jadi orang baris sholat lalu dirubah. Kita adalah bangsa Indonesia, Nusantara. Orang Indonesia itu ketimuran, kalau memberikan isyarat lebih afdal pakai jempol daripada pakai apa? Telunjuk. Maka sekarang kita rubah atafiyatnya begini. Boleh Pak? Tidak boleh. Gitu loh. Waqad allama Rasulullah SAW ashabahu ayyaqulu. Nabi mengajarkan para sahabat supaya kalau orang datang ke kuburan mengatakan Assalamualaikum ahla diyar adalah hal yang berbeda-beda, atau ahlal kubur minal muslimin wa muslimat wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha bikumul afiyah. Salam buat sampean semuanya ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Tak tanya sekarang, mengapa kok pakai minal muslimin wal muslimat? Ini bukan merubah, memasukkan aspek akal, enggak. Kalau di situ ada orang kafir, berhak enggak menerima salam dari kita? Enggak. Barangkali ada orang kafir dimakamkan di situ, namanya Ahong, ya. Dan berhak dia. Wa inna insyaallah bikum nas'alullah lana bikumul afiyah. Berikutnya keterangannya di dalam kitab adabul julusi al qabri, tidak boleh duduk di atas kuburan. Di kuburan itu apa capi itu? Saya tunggu di sini, tidak boleh. Ya. Kemudian ada hadisnya la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan sholat ada kuburan dan juga jangan apa? Duduk. Berikutnya keterangan ada mutawaf haulal qabri bi niyyati taqarrub ilaihi. Jangan mengelilingi kuburan. Saya tanya sekarang. Orang datang ke Mekah, andai kata tidak umroh, boleh nggak Pak? Yang sudah haji atau umrah mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Orang datang kemudian tawaf berkeliling saja, misalkan desanya tidak bicara apa-apa, tidak berdoa apa-apa, ini ibadah apa bukan? Saya ulangi, orang mengelilingi Ka'bah 7 kali, niatnya tawaf, tapi dia tidak muni apa-apa, ibadah apa bukan? Bingung? Yang ibadah itu doanya, membacanya, tak kelilingnya? Iya. Yang namanya ibadah itu kan ngaji boleh sih Pak, berdoa kan boleh, tidak ada yang disunahkan khusus kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun yamani sama hajar aswad. Andai kata orang itu di luar itu tadi, lalu diam aja, pokoknya muteri 7 kali, lalu memberikan isyarat di hajar aswad, ibadah apa bukan? Karena yang namanya ibadah itu yang kelilingnya itu, bukan doanya, bukan membacanya, betul nggak ya? Kita kasih perbandingan. Orang datang ke masjid, lalu mulai pagi sampai siang duduk diam. Sesekali dia mengatakan astagfirullah, sesekali subhanallah, sesekali alhamdulillah, tapi diam tok, tidak muni apa-apa. Ibadah apa bukan? Namanya apa ini? Boleh nggak? Kalau itu ibadah, keliling juga ibadah, tawaf tadi, maka kedua-duanya jangan dilakukan di kuburan. Itu loh maksudnya. Bingung? Kalau bingung begini kan? Iya. Sampai ditulis di kitab ini ada mutawafi khaulal qabri bi niyati taqarrub ilaihi. Tidak boleh mengelilingi. Ketika saya menerangkan ini di tempat yang lain, pikiran saya itu di masyarakat kita nggak ada. Tapi ternyata ada orang yang cerita, ya Ustaz, di tempat saya itu ada kuburan yang dikeramatkan, banyak orang putar sampai 7 kali. Ya, berarti putar 7 kali atau tawaf itu tempatnya tidak di situ. Di mana? Di Ka'bah. Sama halnya dengan setelah orang itu duduk mendoakan orang yang meninggal itu, lalu orang itu duduk lama diam di kubur berjam-jam, boleh nggak? Boleh. Tadi kan saya beri contoh, kalau duduk diam lama di masjid namanya apa? Itikaf. Sekarang dirubah di kuburan, boleh nggak? Jawabannya apa beda-beda? Kalau itu ibadah yang mirip kayak begitu jangan dilakukan di sini. Bukan tempatnya, ya. Nah itu loh, dikiranya itu sepele, tapi enggak. Yang disunahkan itu datang, memberi salam, mendoakan, habis itu apa? Selesai. Tapi ditunggoi berjam-jam di situ berlama-lama. Katanya orang kampung lapor, ikut dengar-dengar dulu, ya. Ah, begitu loh, kelihatannya begitu saja, tapi menyerupai orang yang duduk di masjid, mengelilingi 7 kali, menyerupai orang tawaf di mana? Di Ka'bah. Maka di sini ditulis ada mutawaf halal qabri biniyati taqarrub. Tawafnya di mana? Wal yatawafu bil baitil atiq. Disuruh tawaf di sana, tidak di sini Mas tempatnya. Jadi orang datang ke Makkah, ke kuburan, ini ritual agama. Bukan, tidak seperti orang ke pantai, tidak seperti orang mau ke kebun, tidak seperti orang, ada aturannya. Nah, kalau orang tanya, oh gitu aja Pak, diatur Ustaz. Nah itu apa? Saya bolak-balik menerangkan syahadat tentang Rasulullah itu jenengan pedoman ini loh 5. Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah. 2. Nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan Nabi.
Tiga, nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Empat, wa natruku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang. Lima, wa na'budu waha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Lah kalau nggak disyariatkan, ya enggak. Nah begitu. Kemudian yang keempat, adamu qira'ati syai'in minal Qur'an fil maqbarah. Menurut pendapat yang kitab ini, tentu saja berdasarkan banyak hadis, tidak boleh orang membaca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu ibadah dan tempatnya dari situ. Di kitab yang lama, nah ini saya bukakan kitab yang lama itu ya. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Bukhari, ya, judulnya di kitab yang lama itu gini, At-Taghlib fi man abadallah inda qabri rajulin saleh. Judul itu artinya apa? Orang yang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Tapi semakin serius, semakin sungguh-sungguh karena dilakukan di dekat kuburannya orang yang dianggap apa? Soleh. Judul ini sebelumnya ada judul sebelumnya, bab 19 di kitab yang lama. Apa bab sebelumnya? Ya. Anna sababa kufri bani Adam atarkihim lidini wal ghuluw fi sholihin. Sebab kekafiran anak Adam dan mereka meninggalkan agama karena sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang yang dianggap apa? Soleh. Saya ulangi, bab 19. Sebab orang anak Adam itu menjadi kafir dan mereka meninggalkan agama. Mudah-mudahan tidak salah paham, saya akan menerangkan itu. Ya, karena mereka berlebih-lebihan sikapnya kepada orang yang dianggap apa? Soleh. Dari mana ini mulainya, cikal bakalnya? Jawabannya mulai dari kaumnya Nabi Nuh, sudah bolak-balik disebutkan. Ada Wad, ada Suwa, ada Yahud, ada Ya'uq, ada Nasr. Masih ingat Pak ya? Halo? Ya, masih. Aku pada apa Pak? Karena sudah lama. Jadi kaumnya Nabi Nuh itu ringkasnya cerita, diajak menyembah Allah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun menolak. Lalu ngomongnya ini seperti dalam surat Nuh ayat 21, 22, 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddam wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wad, Suwa', Ya'uq, Nasr itu apa? Kata Departemen Agama Republik Indonesia, Wad, Suwa', Ya'uq, Nasr adalah berhala-berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Ini bukan kalangan ulama Pak. Apa tadi Pak? Berhala-berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Pertanyaan saya, berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala? Prosesnya bagaimana? Lihat tafsirannya Ibnu Abbas. Semua tafsir menulis apa kata Ibnu Abbas? Hadhihi asma'u rijalin sholihin min qaumin Nuh. Ini semuanya adalah nama orang-orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan karena ini sudah meninggal. Apa bisikan setan? Aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban. Dirikan patung-patungnya, besarkan kubur-kuburan. Ini bisikannya siapa? Setan. Nah sekarang saya tanya, setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wan nas? Jinnati wan nas.
Kalau sudah disepakati minal jinnati wan nas, yang bisik-bisikan juga manusia. Apakah bisik-bisikannya setan itu dilaksanakan? Fafa'alu alam tubat. Lalu dikerjakan bisikannya setan tadi, saat itu tidak disembah. Kok lama-lama bisa disembah? Ada dua faktor. Pertama, hatta idza halaka ulaika ai talal amad. Orang-orang yang membesar-besarkan tadi, yang mematungkan tadi sudah banyak meninggal. Berarti apa? Jarak waktunya sudah lama. Bisa ratusan, bahkan tahun ribuan apa? Tahun. Satu. Faktor yang kedua, wanusial ilmu agama sudah dilupakan orang. Bidah, lama-lama bisa disembah. Jadi faktor utama bab 19 al-ghuluwu fis sholihin, berlebih-lebihan sikapnya kepada orang yang dianggap apa? Soleh. Bab yang 20, nah ini saya sebutkan tadi, yang timbul berikutnya, beribadah kepada Allah di dekat kuburannya orang dianggap soleh. Semakin serius dia beribadahnya, semakin serius dia berdoanya, karena dilakukan di dekat kuburannya orang yang dianggap apa? Soleh. Coba tanya, semuanya harus bisa jawab. Wong ini ngajinya mulai dari masjidnya belum direnovasi kok. Kan ya Pak ya? Masih di sana untuk itu. Ya. Apakah orang berdoa di dekat makamnya Rasulullah itu tempat yang afdal? Pertanyaannya jangan dirubah. Halo? Sampai tinggal milih, iya, tidak. Saya mikir mulai dari pagi tadi. Orang kalau tidak biasa membuka-buka kitab tauhid, dikiranya nggak masuk sebagai syariat dan tidak masuk sebagai akal. Masa kuburannya Nabi, kan begitu kan? Ngurutnya begini, Nabi itu dimakamkan di mana, Mas? Di kamar kan? Ada nggak keterangan dari Nabi bahwa berdoa di kamarnya Nabi itu tempat yang afdal? Tidak ada. Kadang-kadang orang jumbo, kacau pikirannya. Lah itu Ustaz, raudhah lain. Saya nggak tanya raudhah. Yang saya tanyakan tadi mana? Makam Nabi. Lah kalau makamnya Nabi berarti di kamarnya Nabi. Kalau raudhah itu kamarnya, termasuk kamarnya Nabi enggak? Enggak. Tembok rumahnya Rasulullah tadi, dinding sampai pada apa? Mimbar. Sekarang situasinya sudah berubah. Waktu itu kan terbuka. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumah saya sama mimbar itu taman surga. Yang saya tanyakan di kamarnya. Ya. Oleh karena itulah banyak puluhan hadis yang ditulis dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu, salah satunya di sini. Ummu Salamah tanya sama Rasulullah, wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillah kanisatan ra'adha bi ardil Habasa wa ma fiha minas suwar. Ummu Salamah ketika jadi istrinya Nabi tanya sama Nabi, dulu ketika kita ke Habasa itu ada gereja-gereja yang dipakai ada rupaka-rupaka, ada patung-patungnya, itu apa? Karena Nabi sumber hukum, maka keterangannya Nabi bisa dipakai sebagai dalil dan hukum. Apa jawabannya Rasulullah? Ulaika idza mata fihim rajulun salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu, Ummu Salamah, kalau ada orang soleh meninggal atau hamba Allah yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Bahasa hadisnya masjid. Saya tanya sekarang, saya ulangi dulu baru nanti saya tanya.
Ulaika, kata Rasulullah, idza mata fihim rajulun salih abil abdu salih banau ala qabrihi masjidan. Ummu Salamah, mereka itu kalau ada orang soleh meninggal atau hamba Allah yang soleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Bahasa hadisnya tadi apa? Masjid. Sekarang saya tanya, apakah yang dimaksudkan itu kemudian bangunan masjid kayak begini di atas kuburan itu tadi, ataukah memfungsikan kuburan sebagaimana fungsinya masjid? A apa B? Kalau A sudah jelas nggak boleh di tengah-tengah ada kuburan. Yang kemungkinan terjadi adalah apa? Memfungsikan kuburan sebagaimana fungsinya. Makanya tadi saya sebutkan keterangan orang sholat di masjid boleh Pak? Boleh, memang tempatnya sholat. Orang zikir di masjid boleh? Boleh. Orang duduk diam berlama-lama di masjid boleh? Kalau itu semuanya boleh dan dimensinya adalah ibadah, maka ibadah jangan dilakukan di. Tidak ada orang bisa ngarang begitu, ini hadis. Dan tidak satu hadis. Ya. Apa keterangan Rasulullah berikutnya? Ya. Wasawwaru fihi tilka suwar. Lalu mereka membangun patung-patungnya di situ. Bukan hanya itu Pak, tambahannya. Akhir dari hadis ini lebih tajam lagi. Apa? Ulaika syirarul khalqi indallah. Itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah. Ya terserah orang Nabi yang bilang kok. Ya. Nah, kalau yang bilang begitu Nabi ya nggak apa-apa. Yang punya otoritas menerangkan mana tempat ibadah, mana yang dilarang, bukan ulama, bukan syekh, bukan siapa-siapa, tapi siapa? Nabi. Ikuti saja. Nah, di situ. Makanya, nah ini tak selipkan. Yang ini jangan pondok-pondok orang Pak ya. Halo? Halo. Orang yang ngaji tauhid model gini-gini ini orang yang melarang ziarah kubur. Di video ada orang cerita, entah ustadz, entah kiai, dengan segala hormat mereka mengatakan, sekarang Muhammadiyah sudah membolehkan ziarah kubur. Kapan Muhammadiyah melarang ziarah kubur? Tidak pernah. Tapi memberi bimbingan, memberi tuntunan, menurut diambilkan sesuai dengan yang diajarkan oleh siapa? Nabi. Tidak boleh merekayasa sendiri menurut persepsinya. Enggak. Saya kadang-kadang mendengar videonya itu. Sekarang alhamdulillah Muhammadiyah membolehkan ziarah kubur. Kapan melarang? Untung dia ngomongnya di YouTube itu. Ya. Gitu loh. Atau mohon maaf ya. Kadang-kadang orang yang ngaji kitab-kitab tauhid itu anti ziarah kubur. Tidak ada. Disunahkan boleh, cuma ada rambu-rambunya. Yang mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Saya tambahin keterangan. Sampai kalau ke Jogja itu ada kuburannya Pak Kiai. Yang Pak Kiai itu dulu mendirikan organisasi sudah lebih dari 100 tahun. Sekarang kekayaannya organisasi itu banyak sekali. Kabarnya nggak bisa dihitung, betul Pak ya? Tanpa saya sebut organisasinya kan tahu tuh sampean. Jangan Ustaz, rahasia. Kan enggak. Saya pernah ziarah ke situ muktamar tahun 90 sama teman-teman di Sepanjang. Tanya sama saya, karena sih oleh tak ziarah kubur Kiai Ahmad Dahlan. Kalau sampai niatnya dari rumah hanya untuk ke sini, lalu meyakini berdoa di sini afdol, tidak boleh. Tapi karena saya di sini itu penggembira muktamar,
Lalu kesempatan untuk menziarahi kubur bukan hanya fokus di kuburannya Pak Kiai. Ya, lalu saya bilang boleh. Yang menarik bukan itunya. Berikutnya ini loh. Masih ada waktu? Ada orang cerita ini dulu zaman Presiden Soekarno mau dibangun, mau dipugar karena ini pahlawan besar, karena ini jasanya besar, karena ini kiai. Tapi orang pusat menolak semuanya. Itu pikiran benar apa pikiran salah? Menolak tadi. Andai kata iya, diiyakan. Ada kemungkinan orang datang ke sana cari barokahnya Pak. Walaupun itu ke MD, nanti maksud saya, kok bisa begitu? Itu di hadis itu nih, ya. Hatta idza halaka ulaika ay talal amat. Waktunya sudah cukup lama, ratusan ribuan tahun. Satu. Yang kedua, nusiyal ilmu begini-begini gak dipelajari lagi. Bisa keliru nggak orang datang ke sana? Bisa. Cuma jangan diteruskan. Lah itu orang lain kok kalau tokohnya dibesarkan kok tambah seneng Pak Ustaz. Jangan diteruskan begitu. Nanti maksudnya ya? Ya saya mencari itu urusannya orang lain. Saya ngurusi orang kita sendiri. Ini proporsional itu. Makanya kita ini menulis ya. Ada qira'ati syai' minal Qur'an fil maqbarah. Tidak boleh ada membaca ayat di situ, berdoa di situ. Ya. Yang bedakan Pak, datang memberi salam, mendoakan mereka. Dengan kita berdoa untuk diri kita dan keluarga kita sendiri, beda. Nah, masih ada waktu? Nah, sedikit atau banyak? Ada hadis yang lain yang lebih sahih. Ada Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali. Ali bin Husain bin Ali. Ali yang ini siapa? Husain siapa Husain? Ali yang ini? Cicit. Kalau nggak dipakai gini-gini nggak mikir sampean Pak. Iya loh. Ali bin Husain bin Ali. Ali yang ini Ali bin Abi Thalib. Punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Hadis itu yang cerita Ali bin Husain. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Husain dia tahu ada orang datang ke makamnya Rasulullah, lalu orang itu masuk. Konangan Ali bin Husain fanahahu, lalu dicegah, dilarang. Orang itu masuk, kemudian orang itu berdoa, fayadu fanahahu, lalu dilarang. Tapi bukan hanya melarang saja, pakai dalil. Apa kata Ali bin Husain? Ala uhaddithukum hadis. Pak, sampai nong tak tunjukkan hadis. An Abi, dari bapak saya, berarti Husain. An Jaddi, berarti Ali. An Rasulillah. Masuk akal gak ini? Apa hadisnya? La taj'alu qabri dan wala buyutakum kuburan. Jangan jadikan kuburan saya itu sebagai tempat perayaan kamu bolak-balik ke sini. Makanya orang yang berdiam di Madinah sana itu tidak boleh tiap hari bolak-balik berkunjung ke makamnya Rasulullah. Ya, la taj'alu qabri dan wala taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nanti maksudnya, jadikan rumah seperti kuburan itu. Tidak pernah dipakai apa? Ibadah. Seperti kuburan. Wasallu alayya, baca salawat kepada saya, kata. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Bacaan salawatmu sampai kepada saya di mana saja kamu berada. Salawat yang mana saya sudah bolak-balik menerangkan, yaitu salawat yang menurut hadis.
Wallahu a'lam. Itu Pak ya. Nah, tinggal beberapa judul, nanti ada judul-judul yang saya serahkan ke Ustaz Jainuddin, ahli hadis itu supaya diterangkan. Ada contoh-contoh hadis dhaif, dhaifnya bagaimana? Itu nanti dia, bukan saya ya. Kalau ini nanti sudah hatam, opsinya bisa 3. Pertama, ganti kitab. Yang kedua, balik kitab yang lama tapi dimodifikasi. Dimodifikasi bagaimana? Dicampur dengan kitab yang lain. Jadi sama-sama saya bawa kedua-duanya. Yang ketiga, ngajinya sementara pray. Yang mana itu? Satu dua Karena kitab yang lama 67 itu, nah itu operasional Pak. Begini keterangan. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.